Halo, kami dari kelompok 2. Saya Amalia Alfanabilah bersama rekan-rekan saya yaitu Ainur Rohapipah, Elsa Daiprianti Pasaribu, Resta Setyana Ramadan, dan Rini Fatmawati. Kami di sini akan membahas mengenai ketahanan nasional dan geostrategi. Nah, sebelumnya kami di sini membagi beberapa bahasan. Yang pertama yaitu pembahasan mengenai geostrategi yang akan dibahas oleh saya sendiri. Selanjutnya bahasan mengenai ketahanan nasional yang akan dibahas oleh El Shaddai. Dan selanjutnya ada bahasan mengenai ATHG atau ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan yang akan dibahas oleh Rini. Selain itu, kami juga akan membahas mengenai isu terkait geostrategi dan ketahanan nasional yang akan dibahas oleh Ainur Rohapipah dan Resta. Baik, yang pertama yaitu pembahasan mengenai geostrategi. Dimulai dari pengertiannya, geostrategi berasal dari kata geografi dan strategi. Geografi merujuk kepada ruang hidup nasional, wadah ataupun tempat. Sedangkan strategi diartikan sebagai upaya menggunakan dan memanfaatkan semua sumber daya bangsa untuk melaksanakan kebijaksanaan tertentu. Menurut Purnomo, geostrategi merupakan pelaksanaan geopolitik dalam negara atau cara suatu negara sebagai upaya mewujudkan geopolitik yang telah dirumuskan. Selanjutnya ada latar belakang lahirnya konsep geostrategi. Menurut Hugh White, seorang profesor studi strategis pada tahun 2009, geostrategi merupakan kata yang masih relatif asing. Istilah tersebut pertama kali digunakan di akhir tahun 1930-an hingga awal 1940-an oleh para sarjana yang berbasis di Amerika Serikat. Alasan utama kemunculan konsep geostrategi yaitu yang pertama, geopolitik merupakan istilah yang dihindari karena konotasi Nazinya. Yang kedua, teknologi berupa sarana transportasi cepat seperti kereta api dan pesawat terbang mengubah hubungan antar manusia dengan realitas geografis dunia yang lebih besar. Yang ketiga, kemunculan geostrategi merupakan perkembangan dari ilmu geopolitik itu sendiri. Selanjutnya tujuan geostrategi. Menurut Kailan dan Ahmad Zubaidi, geostrategi memiliki tujuan yaitu memberikan arahan tentang upaya membuat strategi pembangunan dan keputusan yang terukur guna mewujudkan masa depan yang lebih aman, lebih baik, dan bermartabat. Dan juga Herdiawanto dan Jumanta menyatakan bahwa tujuan geostrategi diarahkan untuk beberapa hal. Yang pertama yaitu law and order atau menegakkan hukum dan ketertiban. Yang kedua welfare and prosperity atau mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran. Yang ketiga defense and safety, menyelenggarakan pertahanan dan keamanan. Yang keempat, juridical justice and social justice, mewujudkan keadilan hukum dan keadilan sosial. Dan yang terakhir yaitu freedom of the people, atau ketersediaan kesempatan bagi rakyat untuk mengaktualisasikan diri. Dan yang terakhir dari pembahasan geostrategi ini yaitu geostrategi negara Indonesia. Menurut lampiran Peraturan Presiden RI Nomor 97 Tahun 2015 tentang Kebijakan Umum Pertahanan Negara tahun 2015 sampai 2019, geostrategi Indonesia adalah strategi nasional bangsa Indonesia dalam memanfaatkan wilayah NKRI sebagai ruang hidup nasional guna merancang arahan tentang kebijakan dan sasaran pembangunan untuk mencapai kepentingan dan tujuan nasional. Baik, selanjutnya saya akan membahas tentang ketahanan nasional. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Elsa Daiprianti Pasaribu, NPM 203403140. Kita mulai dari pengertian ketahanan nasional. Pengertian ketahanan nasional menurut Suryo Hadi Projok, ketahanan nasional terdiri atas keamanan nasional dan kesejahteraan nasional. Dan oleh karena itu, ketahanan nasional juga sejalan dengan kepentingan nasional. Ketahanan nasional dapat dicapai melalui 3 pendekatan. Yang pertama, kesejahteraan dan kemakmuran yang adil. Yang kedua, sistem keamanan yang kuat. Dan yang ketiga, ketahanan nasional yang dikembangkan berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan wawasan Nusantara. Selanjutnya, ada konsep ketahanan nasional.
Konsep ketahanan nasional merupakan pengembangan dari kekuatan atau power negara Indonesia melalui sistem pengelolaan negara demi tercapainya keamanan dan kesejahteraan yang berimbang dalam berbagai aspek kehidupan secara menyeluruh berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan wawasan Nusantara. Selanjutnya, bela negara sebagai upaya mewujudkan ketahanan nasional yang tercantum pada Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 27 ayat ketiga yang berbunyi setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam pembelaan negara. Selanjutnya ada asas-asas ketahanan nasional. Asas-asas ketahanan nasional dijelaskan secara terperinci oleh Lemnahas tahun 2000 sebagai berikut. Yang pertama ada asas kesejahteraan dan asas keamanan. Yang kedua ada asas komprehensif, integral atau menyeluruh terpadu. Yang ketiga ada asas mawas ke dalam dan mawas keluar. Dan yang terakhir ada asas kekeluargaan. Materi terakhir yang akan saya jelaskan yaitu sifat-sifat ketahanan nasional. Sifat-sifat ketahanan nasional terdiri dari 4. Yang pertama, mandiri dalam arti tidak mengalami ketergantungan dengan orang lain, tidak mudah putus asa, dan menjaga serta mengembangkan karakter warga sebagai negara yang baik. Yang kedua, dinamis, yang berarti bersifat fleksibel sesuai dengan kebutuhan. Yang ketiga, kewibawaan, yaitu kedudukan sebuah bangsa akan dihormati dan dihargai oleh bangsa lain. Dan yang terakhir, konsultasi dan kerjasama, yaitu mengutamakan konsultasi dan kerjasama serta saling menghormati dan menjaga. Sekian dari saya. Saya, Rini Fatmawati, dengan NPM 203403068. Tujuan dan fungsi ketahanan nasional. Menurut Sukaya, konsepsi ketahanan nasional memiliki fungsi sebagai berikut. Pertama, konsepsi ketahanan nasional berfungsi sebagai doktrin dasar nasional. Dalam hal ini, ketahanan nasional berperan penting dalam pembentukan pola pikir, pola sikap, pola tindak, dan pola kerja dalam menyatukan langkah bangsa, baik yang bersifat interregional atau wilayah, intersektoral, maupun multidisiplin. Yang kedua, konsepsi ketahanan nasional berfungsi sebagai pola dasar pembangunan. Dalam hal ini, ketahanan nasional memerankan fungsinya sebagai petunjuk dan pedoman pelaksanaan pembangunan nasional di segala bidang yang dilaksanakan secara terpadu dan sesuai dengan program. Yang ketiga, konsepsi ketahanan nasional berfungsi sebagai metode pembinaan kehidupan nasional. Dalam hal ini, ketahanan nasional merupakan suatu metode integral yang mencakup seluruh aspek, yaitu aspek alamiah dan aspek sosial. Tujuan ketahanan nasional. Tujuan ketahanan nasional Indonesia termuat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 pada alinea keempat, yaitu melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan dan perdamaian abadi dan keadilan sosial. Ketahanan nasional merupakan sebuah konsepsi untuk mencapai kehidupan berbangsa dan bernegara yang berkualitas dengan tetap mempertahankan karakter dan kepribadian bangsa Indonesia. Konsepsi ketahanan nasional menjadi salah satu landasan bagi bangsa Indonesia agar senantiasa memiliki semangat persatuan dan kebersamaan dalam menyongsong kehidupan global yang semakin berat. Konsep Astagatra Ketahanan Nasional. Ketahanan nasional merupakan sebuah konsepsi yang khas yang dimiliki bangsa Indonesia. Penanaman dan pengembangan ketahanan nasional di Indonesia dapat dilakukan dengan sebuah metode yang disebut dengan Astagatra. Astagatra merupakan sebuah penamaan untuk gabungan konsep ketahanan nasional yang memiliki 3 unsur alamiah atau Trigatra dan unsur sosial atau Pancagatra. Unsur alamiah atau Trigatra. Yang pertama, aspek geografi. Indonesia merupakan sebuah negara kepulauan atau archipelago stage yang terdiri atas banyak pulau. Sebagai negara kepulauan, pembinaan ketahanan nasional di Indonesia dapat dilakukan dengan memanfaatkan potensi kekayaan baharinya.
Perbedaan posisi geografis tersebut memungkinkan setiap negara memiliki konsep ketahanan nasional yang berbeda, sesuai dengan potensi dan permasalahan yang dihadapi oleh negara tersebut. Yang kedua, aspek demografi. Masyarakat sebagai penentu tingkat keberhasilan penanaman dan penerapan konsep ketahanan nasional didasari pentingnya kualitas sumber daya manusia pada masyarakat di sebuah negara. Oleh karena itu, pengembangan potensi sumber daya manusia di Indonesia menjadi hal yang penting. Pengembangan sumber daya manusia dapat mendukung tercapainya ketahanan nasional secara efektif dan efisien. Yang ketiga, aspek sumber daya alam. Pemerataan hasil alam yang ada di sebuah negara akan berdampak sistemik pada stabilitas sebuah negara. Sebaliknya, hasil alam yang tidak dapat terdistribusi secara merata akan mengakibatkan permasalahan-permasalahan yang berdampak buruk bagi sebuah negara berupa kesenjangan ekonomi, politik, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan. Oleh karena itu, kekayaan alam sebagai jantung kekuatan ketahanan nasional harus dikelola, dikembangkan, dan dimanfaatkan dengan bijaksana untuk kepentingan bangsa dan negara. Unsur sosial atau pancagatra. Yang pertama, ideologi. Ketahanan nasional dalam aspek ideologi merupakan kunci utama dalam pengembangan konsep ketahanan nasional dalam rangka mengatasi suatu ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan yang datang baik dari dalam ataupun dari luar. Yang kedua, politik. Perkembangan teknologi informasi membuat batas-batas negara menjadi kabur. Pada saat yang bersamaan, masuknya pengaruh budaya dan ideologi dari luar sangat berpotensi mengancam stabilitas negara. Oleh karena itu, konsep demokrasi Pancasila murni sudah selayaknya kembali diterapkan dan dikembangkan demi terciptanya ketahanan nasional yang tangguh. Yang ketiga, ekonomi. Ketahanan aspek ekonomi merupakan sebuah kondisi di mana masyarakat dengan kekuatan ekonominya mampu untuk mengangkat harkat dan martabat negara demi terciptanya ketahanan nasional yang tangguh berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Manifestasi dari aspek ketahanan ekonomi dapat dianalisis dari kondisi perekonomian Indonesia. Yang keempat, sosial budaya. Ketahanan nasional dari aspek sosial budaya merupakan cara pandang bangsa Indonesia dalam menghadapi berbagai bentuk ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan, baik yang datang dari dalam maupun dari luar, yang membahayakan kehidupan sosial budaya, bangsa, dan negara. Manifestasi dari ketahanan nasional dari aspek sosial budaya yaitu adanya kesadaran dari bangsa Indonesia untuk senantiasa menjunjung tinggi nilai-nilai kearifan lokal atau local wisdom, Pancasila, dan Undang-Undang Dasar 1945 dan selalu merealisasikannya di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang kelima yaitu pertahanan dan keamanan. Manifestasi dari ketahanan, pertahanan, dan keamanan bisa dianalisis dan filtrasi yang dilakukan oleh bangsa Indonesia yang didasari oleh kesadaran untuk melaksanakan bela negara sesuai dengan profesinya masing-masing dan senantiasa memelihara stabilitas pertahanan dan keamanan yang dinamis, serta kesadaran untuk mempertahankan kehormatan, harkat, martabat, dan kedaulatan Indonesia. Pengertian ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan. Yang pertama, ancaman. Ancaman merupakan setiap kegiatan atau usaha, baik dari dalam negeri atau luar negeri, yang dinilai membahayakan kedaulatan negara maupun keutuhan wilayah dan keselamatan. Yang kedua, tantangan. Tantangan merupakan suatu hal atau upaya yang bertujuan menggugah kemampuan. Jadi, tantangan ini bisa bersifat positif atau negatif. Yang ketiga, hambatan. Hambatan merupakan kegiatan yang dilakukan baik dari luar maupun dari dalam yang bertujuan untuk menghalangi perkembangan positif sebuah negara. Dan yang terakhir yaitu gangguan. Gangguan merupakan suatu usaha yang berasal dari dalam dan dari luar yang bertujuan untuk mengganggu stabilitas sebuah negara.
Analisis ancaman. Yang pertama, ancaman militer. Ancaman militer merupakan sebuah ancaman menggunakan kekuatan bersenjata yang dinilai membahayakan keutuhan dan kedaulatan negara. Yang kedua, ancaman non-militer. Menurut Indrawan, ancaman non-militer pada hakikatnya adalah ancaman menggunakan faktor-faktor non-militer yang dinilai mempunyai kemampuan yang membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, dan keselamatan segenap bangsa. Ancaman non-militer dapat berdimensi ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, teknologi dan informasi, serta keselamatan umum. Analisis tantangan. Yang pertama yaitu intervensi. Intervensi merupakan keikutsertaan pihak luar dalam berbagai kebijakan dalam sebuah negara. Yang kedua yaitu korupsi, kolusi, dan nepotisme atau KKN. Korupsi, kolusi, dan nepotisme atau KKN merupakan sikap tidak terpuji dan bertanggung jawab karena sangat merugikan masyarakat di sebuah negara. Perilaku korupsi mengakibatkan hak-hak masyarakat di sebuah negara tidak dapat dipenuhi secara baik. Yang ketiga yaitu kriminalitas. Kriminalitas merupakan tindakan yang tidak taat hukum dan dapat membawa dampak negatif terhadap keamanan dan kenyamanan masyarakat. Analisis hambatan. Yang pertama yaitu konflik. Konflik akan langsung berdampak pada integrasi nasional. Dengan adanya konflik, akan melemahkan ketahanan nasional sebuah negara dikarenakan berkurangnya jiwa kebersamaan dalam masyarakat. Yang kedua yaitu eksklusivitas diri atau kelompok, yaitu merasa dirinya atau kelompoknya lebih baik dari orang lain. Sikap eksklusif yang bersikap a priori terhadap kelompok lain dapat mengurangi rasa kekeluargaan dan kebersamaan. Hal ini tentu saja akan mengganggu keharmonisan sebuah negara. Yang ketiga, akulturasi budaya. Masuknya budaya asing ke Indonesia memiliki dampak positif dan negatif. Dampak positif yaitu masyarakat Indonesia menjadi masyarakat yang berwawasan luas dan tidak terkucilkan dari pergaulan global. Akan tetapi, masuknya budaya asing akan sangat berbahaya bagi stabilitas negara. Adanya pertemuan antara budaya asing dan budaya nasional justru berpotensi menghilangkan budaya lokal dan akan sangat berpengaruh terhadap karakter dan kepribadian bangsa Indonesia. Yang terakhir yaitu terorisme. Terorisme merupakan tindakan tidak terpuji yang dilakukan oleh orang yang tidak bertanggung jawab yang bertujuan untuk menimbulkan rasa ketidaknyamanan dalam melaksanakan kehidupan berbangsa dan bernegara. Analisis gangguan. Gangguan dibedakan menjadi dua, yaitu gangguan dari luar negeri dan gangguan dari dalam negeri. Yang pertama yaitu gangguan dari luar negeri. Gangguan dari luar negeri dapat berupa penjajahan secara terstruktur yang bertujuan memecah persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia dengan mencuri kekayaan alam. Contoh gangguan dari luar negeri adalah maraknya pencurian kekayaan alam pada sektor bahari. Pencurian kekayaan alam dari pihak asing dapat mengganggu stabilitas kehidupan di negara Indonesia. Yang kedua yaitu gangguan dari dalam negeri. Salah satu gangguan dalam negeri yang dapat berdampak langsung pada stabilitas dan keamanan negara adalah tindakan makar. Tindakan makar biasanya dilakukan oleh pihak-pihak yang menggulingkan pemerintahan yang sah, merupakan embrio bagi sebuah perpecahan yang terjadi di negara Indonesia. Perkenalkan, nama saya Ainurul Hapipah, NPM 203403008. Selanjutnya, saya akan membahas tentang isu ketahanan nasional. Dilansir dari nasional.tempo.co, Deputi 7 Badan Intelijen Negara atau BIN, Wawan Hari Purwanto mengatakan terdapat sejumlah ancaman pertahanan dan keamanan negara yang patut menjadi perhatian bersama. Ancaman tersebut diantaranya pandemi COVID-19, konflik suku, ras, agama, dan antar golongan,
Kemudian separatisme Papua, penyebaran hoaks di media sosial, radikalisme, dan serangan siber. Kasus COVID-19 di Indonesia termonitor fluktuatif, namun cenderung menunjukkan tren peningkatan. Kecenderungan ini terindikasi dari adanya peningkatan kasus harian rata-rata yang selalu di atas angka 5.000 kasus. Lonjakan baru kasus COVID-19 ini berpotensi mengancam keselamatan masyarakat, memperburuk resesi ekonomi, mengakibatkan lumpuhnya fasilitas kesehatan, terhambatnya pendidikan, dan gelombang pengangguran yang makin masif. Konflik SARA menilai beberapa kasus mengemuka tentang sentimen keagamaan, konflik antar etnis, rasisme terhadap etnis tertentu, situasi di Papua, maupun konflik antara Syiah dan Sunni. Isu sensitif tersebut menjadi ancaman serius karena dapat menimbulkan konflik horizontal, dan ini ada yang terus mengipas-ngipas dengan berita hoax. Separatisme Papua juga menjadi salah satu ancaman yang dapat menciptakan disintegrasi bangsa. Selain merongrong kewibawaan negara, kelompok separatisme terindikasi menjadi salah satu sumber konflik dan menghambat pembangunan di Papua. Melihat penyebaran hoax perlu menjadi perhatian. Pasalnya, penyebaran kabar bohong terkait isu sensitif akan berdampak luas karena sifat media sosial yang mampu menyebarkan informasi secara cepat. Ancaman berikutnya adalah radikalisme. Media sosial kini disinyalir menjadi inkubator radikalisme. Kasusnya bagi generasi muda. Kecenderungan ini dikuatkan dengan survei BNPT terbaru bahwa 85% generasi milenial rentan terpapar radikalisme. Kondisi tersebut patut jadi perhatian bersama, mengingat Indonesia sedang menghadapi bonus demografi. Ini menjadi pedang bermata dua jika tidak pandai menatanya. Soal ancaman serangan siber menjadi hal yang sulit dihindari di tengah masifnya penetrasi internet. Apalagi pemahaman masyarakat soal keamanan siber masih perlu dibenahi, sehingga pretesan pun mais dengan mudah terjadi. Serangan dari hacker ini berpotensi menghambat digitalisasi ekonomi dan rentan memicu pesimisme publik terhadap program revolusi industri. Terhadap berbagai serangan tersebut, BIN sebagai lini terdepan sistem keamanan nasional terus mengoptimalkan adanya deteksi dini dan cegah dini. BIN terus merangkul tokoh agama, tokoh adat, pelaku sejarah, jurnalis, dan kalangan pemuda untuk bersama-sama mendukung program pembangunan nasional. Perkenalkan, nama saya Resta Setiana Ramadan dan NPM 203403127. Dilansir dari tribunnews.com, Kepala Kantor Staf Presiden atau KSP menilai saat ini vaksin bukan lagi persoalan obat, melainkan sudah menjadi persoalan geopolitik dan geostrategi. Meski memiliki uang, tidak semua negara bisa membeli vaksin tersebut. Hal tersebut ketika menjawab pertanyaan peserta acara bertajuk 1 jam bersama Mueldoko secara virtual pada Selasa tanggal 23 Maret 2021 tentang mengapa Indonesia memilih vaksin Sinovac meskipun ada vaksin lainnya. Mueldoko menjelaskan sejumlah pertimbangan yang diambil pemerintah ketika memilih vaksin Sinovac untuk didistribusikan kepada masyarakat. Vaksin Sinovac yang lebih dulu membuka diri untuk melakukan uji klinis ketiga di Indonesia. Uji klinis itu pun dilakukan oleh orang Indonesia dengan kondisi yang ada di Indonesia. Oleh karena itu, vaksin tersebut dinilai lebih valid.
Perlakuan vaksin Sinovac, kata dia, jauh lebih mudah dibandingkan dengan yang lain. Namun, mengingat jumlah penduduk Indonesia yang sangat banyak, maka kebutuhan akan vaksin juga menjadi tinggi karena setiap orang harus disuntik vaksin sebanyak 2 kali. Untuk itu, pemerintah saat ini tengah menyiapkan alternatif vaksin lainnya, di antaranya AstraZeneca dan Pfizer. Itu dia pembahasan dari kelompok kami mengenai ketahanan nasional dan geostrategi. Terima kasih kepada rekan-rekan yang telah membantu menyampaikan materinya, dan untuk teman-teman yang ingin bertanya mengenai bahasan serta isu-isu yang telah kami sampaikan, bisa menuliskannya di kolom komentar. Terima kasih.